Hai Betan Lover, sebelum kita mulai, saya ada beberapa hal yang ketinggalan dari topik sebelumnya ya, yaitu tentang kertas yang saya tempelkan di sini, label ini. Ini kan label bertuliskan uh, mort jantan, masa pasangannya, dan sudah berapa kali ngelok dengan betina yang sudah bertelur tersebut ya. Nah, label ini akan saya pindahkan ke saya tempelkan di box inkubasi si betina tersebut gitu. Nah, tapi di lain itu saya juga menuliskan di memo kecil ini. Nah, pada memo ini saya menuliskan tahun, lalu mort jantan, mort betina, dan jumlah telur ya. Ini telur yang sehat berapa, telur yang selak berapa gitu ya. Lalu tanggal bertelur dan perkiraan menetas, karena di sini itu rata-rata hari ke 55 sudah menetas, berarti perkiraan saya di hari ke 50 lah paling enggak, 50 53 saya tulis perkiraannya buat siap-siap mulai siaga lah, ibaratkan gitu ya istilahnya. Nah, ini saya memberikan nomor kelasnya. Nah, nomor tersebut ini akan saya sebagai patokan untuk pengkodean dan pemberian kode hatchling nanti ya. Makanya kalau ada yang cek baby piton yang ready di tempat saya, itu saya menuliskan kodenya supaya saya tahu itu dari kelas yang nomor berapa. Nah, setelah telur tersebut keluar dari inkubator, maka angka nomor kelasnya ini akan saya lingkari itu buat tanda tahu yang ini udah nggak ada di inkubator gitu ya. Jadi ada beberapa hal pencatatan untuk istilahnya mempermudah tracking ya. Mungkin untuk sebagian orang yang baru mau mulai itu akan menganggap kok ribet amat harus dicatat gitu ya. Tapi sebenarnya pencatatan itu sangat penting, karena untuk tracking atau mungkin untuk informasi kan. Kita kadang suka baby piton sudah laku terjual, tiba-tiba kiper barunya bertanya, ini indukannya waktu itu apa ya, kertasnya hilang soalnya bla 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 gitu ya. Nah, dengan seperti itu kalau misalkan si bidder tersebut kiper baru tersebut masih menyimpan kode yang saya tulis, otomatis saya ngeceknya tinggal gampang. Oh, ini kode ini dari mort A sama mort B, menetas tanggal sekian gitu, telurnya ada sekian, saudaranya ada di sekian telur gitu ya. Jadi mempermudah lah intinya lah, walaupun ya awalnya Anda akan merasa terintimidasi karena harus menulis di beberapa kertas gitu ya. Itu mungkin ya buat orang bukan hal menyenangkan gitu. Oke, langsung mulai, kita masuk ke fase yang sangat ditunggu, di mana fase ini banyak orang yang excited atau udah nggak sabar gitu ya. Jadi tetap aja kalian harus sabar sampai kondisinya pas. Karena kalau misalkan terburu-buru, resikonya lumayan. Oke, pada fase ini yaitu fase cutting. Jadi setelah kalian pasrah di fase sebelumnya, pada fase cutting ini adalah dimana kita merasakan hal yang gimana rasanya sih Anda sudah memelihara baby piton tersebut dari baby sampai bertelur dan telurnya sudah netas di depan muka Anda. Itu saya masih feel itu masih ada, walaupun sudah beberapa musim saya udah cutting, udah kayak ya mungkin orang nganggap udah biasa lihat telur netas ini gitu kan. Cuma buat saya pribadi itu masih ada suatu hal yang spesial di situ. Walaupun mungkin yang menetas hanya yang nongol palanya itu hanya normal gitu ya, tapi buat saya berarti proses inkubasinya berhasil lancar dan telurnya sehat gitu. Itu untuk saya pribadi pikiran itu ya. Sedangkan perkara dapet jackpot atau yang aneh-aneh itu ya bonus lah. Kenapa fase ini saya bilang fase paling menyenangkan? Ya Anda bisa cek di playlist saat saya cutting
kelas nomor 3 apa 2, bentar cek dulu. Lalu ramai nomor kelas nomor 3 nomor 2. Oke, kelas nomor 2 ternyata. Nah, saya ketik kelas nomor 2 itu fase yang paling wah. Silakan nonton lah, biar kalian paham apa yang saya maksud, dimana apa namanya ekspresi saya walaupun cuma suara ya, itu ekspresinya nggak bisa bertahan. Ya jadi pada sebelum fase cutting ini biasanya telur babi hitam itu akan cenderung kempes. Jadi istilah kerennya itu dimple ya, dia akan kempes, ngelipet-ngelipet nggak jelas gitu. Itu biasa mulai hari ke-45 sudah mulai terlihat. Kalau misalkan perkiraan menetas itu hari ke-55 ya, hari ke-45 sudah terlihat. Kalau misalkan perkiraan hari menetas itu 60 hari, biasa hari ke-50. Jadi itu termasuk kondisi yang normal, dimana si apa namanya di dalam telur tersebut itu sudah mulai berkurang isinya, yaitu baik putih telurnya yang udah menipis maupun oksigen yang ada di dalam telur tersebut gitu. Nah otomatis si babi hitam yang ada di dalam sudah siap untuk menunggu waktu keluar ya. Nah tapi nggak semua telur akan dimple saat mau saat menetas. Ada juga yang masih bulat utuh gitu ya, masih kencang ada. Cuman bedanya yang telur yang dimple itu waktu kita cutting dia cairannya yang keluar tuh putih telur yang keluar lebih sedikit, dan bahkan malah cenderung nggak keluar ya, karena udah tinggal dikit banget gitu. Dan ball python ball python tuh lebih siap kalau menurut pengamatan saya ya, lebih siap untuk keluar. Sedangkan telur yang masih tetap utuh saat sudah siap menetas, nggak saat kita cutting, putih telurnya bakal tumpah kemana-mana gitu. Dan kondisi ball pythonnya juga ya biasa, tapi secara postur itu akan sedikit terlihat lah bedanya sama yang kondisi telur dimple gitu. Nah tapi jangan salah, kondisi dimple ini juga bisa dialami sebelum mendekati menetas, misalkan sebelum hari ke-30 ya. Nah kalau kondisi sebelum hari ke-30 telur sudah mulai kempes, itu adalah suatu indikasi kalau kelembapan di dalam box inkubasi tersebut kurang gitu. Nah untuk menjaga hal yang teringinkan, sebaiknya air dalam box tersebut mulai ditambahkan lah ya nanti, karena nanti si telur juga mulai bakal membulat seperti biasa lagi ya, karena emang belum waktunya buat keluar. Jadi jangan sampai wah nih kata Valdi Python kalau sudah mengempes berarti sudah menetas. Ya nggak gitu juga, tergantung sudah berapa lama dalam inkubator gitu ya. Makanya saya bilang perkiraan mulai kelihatan ngempes tuh hari ke-45 atau hari ke-50 lah, itu sudah mulai kelihatan. Tergantung suhu inkubator yang Anda set berapa derajat, dan perkiraan tentunya berpengaruh ke perkiraan menetasan nanti gitu. Nah saat proses cutting ini saya lebih suka menggunakan gunting stainless ya, gunting medis gitu, karena ya lebih kokoh dari karat aja sih, nggak terlalu mudah karat, jadi lebih tajamnya lebih lama lah, karena udah emang didesain buat terbiasa nggak mudah tumpul kalau sering kena darah. Nah saat cutting itu ada yang motong sedikit, hanya cukup untuk ball python keluar. Ada yang garis lurus, ada yang langsung buka besar gitu ya. Cuman 3 metode itu nggak masalah. Intinya semakin lebar waktu cutting, Anda semakin bisa melihat isi dari si telur tersebut itu, ini lagi ngapain nih, kepala di sebelah mana gitu, bisa Anda lihat ya. Nah lalu
eh, yang perlu diingat, jangan cutting terlalu cepat. Maksudnya terlalu cepat ini, indikator untuk cutting yang paling bagus yaitu dari satu kelas itu ada satu yang sudah keluar kepalanya atau mungkin sudah robek telurnya, itu sudah boleh Anda cutting, karena berarti tandanya kelas tersebut sudah siap, walaupun baru satu telur yang mulai bisa merobek cangkang gitu ya, tapi paling enggak keseluruhan ini sudah 11-12 lah yang lainnya gitu. Yang membedakan cuma waktu lama keluar dari cangkangnya aja nantinya. Jadi setelah cutting sebaiknya si telur ini jangan dikeluarkan, dibiarkan di situ sampai dia keluar sendiri. Dan pengalaman saya yang paling tidak enak itu saat saat cutting, yaitu saat yang satunya mana saya ceritakan, yaitu waktu menggunakan box yang ini. Waktu saya setup inkubasi menggunakan box ini, dimana saya bilang banyak air yang terbuang saat saya buka, kondisi telurnya itu cenderung keriput dan akhirnya mati. Kenapa? Ya karena saya nggak sadar kalau kelembabannya sudah banyak hilang gitu. Jadi kondisi si babi tersebut dehidrasi. Jadi sebaiknya jangan sampai kelembaban di box inkubasi itu tersebut juga sampai terbuang terlalu banyak ya, karena kelembabannya juga masih terpakai sampai si babi itu benar-benar siap untuk keluar dari cangkang. Dan pengalaman saya juga di musim 2020 itu terlalu cepat cutting, dan sueknya ada satu lah, atau sialnya ada satu lalat masuk ke inkubator. Akhirnya karena box inkubasi yang saya gunakan itu ada lubang ya, sial itu bisa masuk dan bertelur di telur yang sudah saya cutting terlalu cepat itu. Otomatis ya di saat babi tersebut baru mulai mencoba menghirup udara gitu dari ya biasanya baru ngintip buat menghirup udara, si lalat ini sudah bertelur dan telur sudah menetas. Jadi saya harus bergulat dengan belatung yang mendapatkan makanan dari si putih telur babi tersebut gitu ya. Itulah kenapa saya nggak menyarankan untuk cutting terlalu cepat. Ya sebenarnya kalau telurnya untuk belatung ke babi itu sendiri sih nggak ada masalah ya. Cuman ya kita sebagai bukan kita, maksudnya saya sebagai yang yang harus mengatasi hal tersebut juga kan nggak mau juga kalau barbitnya kenapa-napa, kan saya juga nggak terlalu banyak informasi tentang itu ya. Akhirnya ya udah saya bunuh aja satu-satu itu belatungnya. Jadi setelah kejadian itu pada kelas selanjutnya nggak ada yang saya cutting terlalu cepat. Saya akhirnya fokusan bersabar untuk nunggu satu keluar dulu. Jadi memang kita harus belajar dari pengalaman selama breeding ini ya. Jadi nggak setiap musim kita mengalami hal yang sama, dan juga kita juga harus tetap belajar di tiap musimnya, baik itu ada yang gagal atau ada yang berhasil. Kita harus tetap koreksi terus lah intinya. Nah ya mungkin gitu aja kali ya untuk proses cutting ini. Nanti pada video berikutnya saya akan fokus pada hal yang dilakukan setelah cutting atau setelah si bagian ini keluar gitu ya. Ya itu aja. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa tanya di komen ya. Sama Babitan Ready ada di link deskripsi, ada Tokopedia, ada Lapak Satwa, ada Facebook page, kontak WA juga sudah tercantum di masing-masing sosial media tersebut, di link tersebut gitu ya. Jadi ada tinggal berapa ekor yang ready dari musim kemarin ya. Jangan sampai kehabisan, tinggal dikit soalnya. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.